Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah gereja di Spanyol namanya La Sagrada Familia. Saya pernah kunjungi gereja ini beberapa tahun yang lalu. Bagus gerejanya, belum pernah lihat gereja sebagus itu. Semua interiornya itu diukir kecil-kecil bagus-bagus, kerjaan yang lama. Dan warnanya itu seperti gading gajah. Tinggi menjulang. Direncanakan oleh seorang arsitek bernama Antoni Gaudi tahun 1800. Tapi baru mulai dikerjakan 1882. Baru kerja 40 tahun. Dia mengalami kecelakaan. Dia ini orangnya hebat karena tidurnya di situ. Jadi nggak tidur di rumah, tidur di bangunan. Sebagai arsitek ini dia bangun dan dia tidur di situ. Bajunya itu kotor semua, penampilannya nggak seperti seorang arsitek hebat. Raja-raja dan juga presiden-presiden datang untuk lihat bangunan yang belum jadi ini karena terkenalnya itu sampai seluruh dunia. Jadi kalau saudara pergi ke Spanyol, kemungkinan besar pasti lihat bangunan tersebut, gereja tersebut. Hanya saya selalu dikatakan dan dinasehati oleh tour guide, 2 kali ke sana, 2 kali dinasehati. Hati-hati copet, selalu begitu. Hati-hati copet. Kenapa? Karena turisnya itu 10, copetnya 11. Saking banyaknya. Jadi selalu kita bilang hati-hati, hati-hati. Dan mereka itu kuntit orang itu amit-amit Bapak Ibu. Bisa kuntit orang itu dari bus ke bus. Dari satu tempat ke tempat yang lain bisa kuntit orang sampai 4 jam Bapak Ibu. Tekun sekali nguntit untuk nyopet. Nah, yang terjadi dengan Antoni Gaudi adalah karena dia itu tidak perhatikan penampilannya. Ya, potongan-potongan orang yang mungkin kalau lewat di depan saudara, saudara nggak anggap dia. Satu kali waktu dia jalan rame, ketabrak Bapak Ibu. Dia ketabrak dan kemudian jatuh. Udah jatuh ketabraknya nggak ada satu nolong, semua cuma lewat doang lihat. Kayaknya mikir salah kamu lah, sampai ketabrak. Begitu. Lalu kemudian ada tukang taksi baik hati dibawa dan ditaruh di rumah sakit yang sangat untuk orang miskin. Temennya nyari, besok baru ketemu. Dapat di rumah sakit yang sangat-sangat sederhana. Seorang besar, arsitek besar, Antoni Gaudi. Lalu dikatakan, saya pindahkan kamu ke rumah sakit yang baik. Dan dia menjawab, enggak. Saya di sini aja. Saya mau bersama-sama dengan orang-orang miskin yang ada di sekeliling saya. 2-3 hari kemudian dia meninggal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sampai hari ini belum jadi gerejanya. Meninggal 1926. Dan sampai hari ini belum selesai. Dan direncanakan selesai 2026. 100 tahun lebih membangun itu, 140 tahun. Arsitek dari mana-mana datang untuk mempelajari kira-kira otaknya dia itu isinya apa mengenai bangunan ini. Untuk mencoba menyelesaikan. Entah sampai di mana nantinya. Kita lihat aja nanti tahun 2026. Tahu udah lumayan dekat kita kan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di dalam hidup kita juga manusia punya pengharapan. Gaudi berharap bahwa dia bisa bangun itu dan bangun itu sampai selesai. Tapi harapannya berhenti di tengah jalan. Apakah saudara sedang berharap sesuatu dalam hidup dan engkau berhenti di tengah jalan? Apakah ada sesuatu di dalam hidup saudara, persoalan dalam hidup saudara dan engkau Tuhan gak bisa ini, gak kuat udah, gak mampu deh, nyerah deh. Saya ingin bawa kita melihat
bahwa ada satu pengharapan, yaitu Roh Kudus. Hari ini saya ingin bicara mengenai one greatest hope. Satu pengharapan besar. Pengharapan yang besar. Semua manusia boleh berharap. Tapi saya ingin kita berharapnya itu bukan pada diri sendiri, tapi pada Allah. Hari ini khususnya saya ingin bawa kita melihat kepada Roh Kudus itu sendiri. Pengharapan saudara dan saya harus pada Roh Kudus itu. Karena waktu Yesus naik ke sorga Bapak Ibu, yang Yesus kirim untuk mendampingi kita supaya kita tidak jadi yatim piatu adalah siapa? Roh Kudus. Jadi salah-salah kita kalau kita tidak hidup dan bergaul dengan Roh Kudus. Sangat salah kalau kita tidak membangun relationship dengan Roh Kudus. Karena setelah dia naik, Yesus naik, Roh Kudus itu yang diutus kepada gereja. Siapa gereja? Gereja itu bukan bangunan ini, segi empat ini. Gereja ini bukan bangunan dari semen ini, interior ini. Gereja itu saudara dan saya. Nah, ini yang kita harus pahami. Nah, mari kita mau lihat bersama-sama apa yang kita bisa harapkan dari Roh Kudus. Nomor satu kita bisa harapkan dari Roh Kudus adalah Roh Kudus itu empowers kita untuk hidup suci. Holy Spirit empowers us to be holy. Bahwa Roh Kudus itu membantu kita, menolong kita dalam berbagai macam cara supaya kita itu bisa hidup kudus. Amin Bapak Ibu. Jujur ya Bapak Ibu, zaman akhir zaman berapa banyak orang Kristen kejar hidup kudus. Yang dikejar duit, yang dikejar cita-cita. Betul gak Bapak Ibu? Yang dikejar itu banyak hal yang lain dalam hidup. Tapi firman berkata kalau kita tidak suci dan kudus, kita tidak akan pernah ketemu Allah dan lihat dia. Jadi saya ingin membawa kita kembali kepada sesuatu yang baik dan benar. Orang Kristen itu harus mengejar kekudusan. Setuju gak? Amin Bapak Ibu. Kita harus. Tetapi kita tidak bisa lakukan itu sendiri. Yang bisa adalah Roh Kudus menolong kita. Nah mari lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ayat 8 sampai 13. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mari kita cek hati kita. Apakah saudara dan saya itu masih mengejar yang namanya kesucian, kekudusan? Berapa banyak anak muda itu tidak lagi hidup dalam kesucian, kekudusan. Udah gak zaman mama. Pacaran itu boleh apa aja mama. Ini zaman udah berubah mama. Gak seperti waktu zaman mama dahulu. Kolot itu, kuno itu. Berapa banyak anak muda punya pikiran seperti itu. Ingat baik-baik. Allah adalah hakim di atas. Kalau kita membiarkan hidup tenggelam di dalam kecemaran hidup, lalu kita berdoa minta berkat, tolong jawab saya, Allah mana yang mau berkati kita? Itu sebabnya mari Bapak Ibu, baik suami harus membangun diri untuk punya takut akan Tuhan supaya apa? Mengejar kekudusan hidup. Baik istri harus mengejar kekudusan itu. Jangan bilang, pasanganku gak tahu aja kok. Nah, yang di atas tahu. CCTV sorga itu besar amat. Dari saudara lahir sampai sekarang, CCTV itu gak pernah berhenti liatin saudara. Ngerekam saudara dan saya.
Jadi kita harus hati-hati. Tapi kalau bilang mau hidup suci dan kudus sendirian dengan kekuatan sendiri, cannot, nggak bisa, nggak mampu. Siapa kita? Saudara nggak bisa, saya pun nggak bisa. Tapi Roh Kudus adalah sebuah pengharapan. Roh Kudus akan memimpin kita dalam kekudusan Allah. Namanya saja Roh Kudus. Kalau dia ketemu orang apa? Dikuduskan orang itu. Dipimpin orang itu untuk mengerti kebenaran, mengerti kesucian, kekudusan. Banyak orang Kristen di dunia ini. Tapi saya tanya, yang hidup takut Tuhan itu berapa persen? Dan apakah saudara termasuk orang Kristen yang hidupnya takut akan Tuhan? Atau saudara hanya takut kepada hal-hal yang tidak tentu? Engkau hanya takut kepada badai hidup. Saudara hanya takut mungkin kepada persoalan hidup. Engkau mungkin hanya takut kepada pemerintah. Mungkin saudara hanya takut kepada tukang pajak. Takut itu pada Allah. Bangun hati dan hidup takut pada Allah. Itu baik. Roh Kudus akan memberi kekuatan untuk menolak dosa. Itu indahnya kalau kita mau terima Roh Kudus dalam hidup kita, Bapak Ibu. Maka roh itu kalau dia datang, dia akan pimpin kita. Untuk ngerti, ini salah nak, ini jangan, ini boleh. Ini dosa, jangan. Jangan jadi Kristen, Minggu kita itu kayaknya rohani banget. Senin sampai Sabtu, kita bilang, saya mau apa aja, saya jalani dalam hidup. So what? Hidup cuma sekali. Dan saya akan berkata, roh apa yang ada dalam diri kita kalau kita bilang begitu? Roh Kudus akan menuntun kepada hidup yang berkenan kepada Allah. Banyak orang itu hanya jujur ya, setor 2 jam kepada Allah tiap minggu. Pokoknya aku setor 2 jam hari Minggu. Udah gitu pun 2 jam masih diskon. Bangun terlambat, macet. Gitu. Heran ya kalau ke Juanda tidak pernah terlambat, itu aneh. Tapi kalau ke gereja terlambat, tegurlah dirimu sendiri. Benar gak Bapak Ibu? Kita harus hati-hati dalam hidup ini. Tuhan gak iri hati, heran ya. Kalau naik kereta api tidak pernah terlambat, datang 1 jam sebelumnya. Heran ya, kalau naik pesawat datang 1 jam sebelumnya. Kalau keluar negeri di airport 2 jam sebelumnya. Hebat ya. Tapi kalau ke gereja, telat 40 menit. Itu aja bilangnya gini, belum selesai khotbahnya, untung ya belum selesai. Saya rasa tidak ada manusia bisa ubah saudara kecuali diri saudara sendiri. Dalam hal ini untuk menyadari itu. Apa benar kita memberikan yang baik pada Tuhan? Udah ngasihnya cuma 2 jam, telat lagi. Waduh, kacau kita ini. Mari Bapak Ibu, kita harus hati-hati dan ubah akan kehidupan kita. Saya membaca kisah mengenai seorang pendeta, namanya pendeta Matt Chandlers. Matt Chandlers ini satu malam dia lagi cuci piring, habis makan malam dia cuci piring, dia bilang anak laki-lakinya, "Nak, kamu vakum ruang makan. Kamu vakum itu ruang tamu, vakum ya." Iya. Anak bilang oke. Nah, dia lagi cuci piring, dia dengar anaknya itu membunyikan alat vakumnya itu. Zeng, wah itu, jangan. Tapi alat vakum itu hanya 45 detik, habis itu mati. Bingung, mana ada orang vakum itu cuma 45 detik. Selesai dia cuci piring semua, dia tanya sama anaknya, "Nak, udah divakum karpetnya, kamar makan dan kamar tamu. Udah apa? Kok cepet? 45 menit, 45 detik kau bisa vakum begitu cepet. Nah, Superman juga gak bisa vakum begitu cepet. Nah, lo udah kok, aku udah lakukan." Bapaknya gandeng dia. "Ayo kita lihat nak, pergi lihat. Itu apa? Oh iya lupa. Itu apa kotoran? Oh iya gak kelihatan. Itu yang di sana itu apa itu? Oh tadi memang gak sampai situ."
Alasannya ada aja. Roh Kudus masuk dalam hidup saudara dan saya untuk supaya saudara dan saya bisa lihat, oh itu loh belum bersih dalam hidup kita. Oh itu loh belum bersih. Masih nempel terus kesalahan yang seperti itu. Oh dosa yang itu masih aku nikmati. Oh ya salah. Roh Kudus masuk dalam diri saudara dan saya untuk bersihkan semua itu. Tapi heran kalau orang Kristen, jujur ya Bapak Ibu. Kalau penuh Roh Kudus yang dikejar bahasa roh melulu. Hanya bahasa roh yang dikejar. Ya boleh bahasa roh, saya juga bahasa roh. Tetapi yang harus kita kejar kalau kita memang bergaul dengan Roh Kudus adalah memberi Dia pimpin kita untuk mau hidup dan dibersihkan. Amin. Ini. Marilah kita upayakan dalam hidup kita supaya kita hidup dan memberikan diri kepada Roh Kudus memimpin hidup saudara dan saya. Ingat ini akhir zaman. Tadi pagi saya bangun pagi, kemudian setelah berdoa semuanya, saya lihat di Instagram, Facebook, ada yang meninggal. Saya lihat baik-baik, masih muda belia meninggal. Harusnya kalau dilihat itu nggak masuk akal dia meninggal. Tapi kembali lagi, umur manusia di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah banyak orang itu bilang begini, kalau saya sehat, saya nggak bisa mati katanya. Oh ya? Saya penting sehat, nggak mati. Apakah Tuhan tuh kesulitan kalau Anda sehat terus dia jemput Anda? Ya bener aja. Biar saudara itu sehat 100%, kalau dia bilang pulang, pulang. Saudara sakit, dia bilang nggak mati kau, ya nggak mati. Hidup dan mati di tangan Tuhan, betul nggak Bapak Ibu? Banyak orang itu berpikirnya terbalik. Kalau aku jaga diriku super sehat, jaga makan semua, sehat, gak akan mati. Jangan gitulah, orang masuk surga, orang dipanggil Tuhan gak selalu lewat perkara-perkara macam-macam itu. Biar sehat, kalau Tuhan mau jemput kita, dia jemput aja. Masa Tuhan bilang gini dari surga, malaikat susah kita gak bisa panggil dia, sehat dia gak bisa dipanggil. Ya benar aja, gak bisa begitu Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah punya kesulitan untuk panggil siapapun pulang kalau dia mau panggil. Sehat itu anugerah, yes. Mari kita upayakan sehat. Kita upayakan sehat. Tapi tetap hidup itu di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua kita mau lihat bersama-sama. Kalau yang pertama Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa untuk kita hidup suci. Yang kedua Holy Spirit empowers us to serve Him better. Roh Kudus itu memberikan kita kuasa supaya kita bisa melayani Allah lebih baik lagi. Jujur saya gak pernah puas dengan semua yang saya sudah lakukan buat Tuhan. Jujur. Saya masih merasa kok masih banyak yang belum saya jalani. Saya masih merasa berapa banyak yang masih harus saya kerjakan dalam hidup ini. Belum puas. Kalau sudah puas, jangan-jangan saya berdosa. Kalau saya sudah puas cara saya melayani Tuhan, jangan-jangan saya sombong. Takut saya. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-16 ini. Ayat 14-15 dikatakan, ia akan memuliakan aku, yaitu Roh Kudus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus itu tahu hati Bapa di surga. Dia beritahu kita gimana sih melayani dia. Melayani itu macam-macam kan. Tapi melayani yang dipimpin Roh Kudus itu yang luar biasa. Kita gak bisa sembarangan. Ada seorang anak perempuan sudah menikah. Ayahnya yang tua itu ulang tahun, lalu dikasih hadiahnya itu iPad. Jadi satu kali waktu
Anaknya datang berkunjung ke papanya yang sudah tua, yang sudah nggak ada mamanya, hidup sebatang kara sendirian. Dan ayahnya janji masakin buat dia. Jadi pas dia datang, ayahnya lagi di dapur. Lagi potong kentang, potong sayur segala macam. Untuk melayani anaknya wanita yang datang kepadanya. Gak taunya lagi potong-potong diliatin. Gimana sih papaku ini motong sayur, motong ini. Itu alasnya apa ya? Ya ampun, alasnya itu bukan kayu, iPad itu. Jadi iPad itu dipakai buat alas. Kemudian itu sudah kotor, iPadnya diambilin, masukkan dishwasher. Untuk cuci piring dan segala sesuatu setelah makan. Anaknya kaget. Lah, kok gitu caranya? iPad kok dibuat papan potong sayur dan kentang. Sama dalam hidup ini, jangan kita itu anggap kita itu tahu bagaimana melayani Tuhan. Roh Kudus itu kalau dia turun dalam hidup kita, dia akan menolong kita. Belajar mengerti hati Allah. Belajar bagaimana melayani dia dengan baik. Itu. Roh Kudus akan menolong kita melayani sungguh jauh lebih baik. Tapi dia harus ada di dalam hidup saudara. Saudara dan saya harus membangun hubungan relationship dengan dia. Baru dia ajarkan bagaimana melayani. Nggak mudah Bapak Ibu. Yang kita layani bukan manusia. Yang kita layani itu Allah. Makanya saya pernah sampaikan pada saudara. Saya satu kali waktu diundang makan malam seorang konglomerat. Hanya saya dan dia di rumahnya. Nggak ada yang lain. Ngobrol. Heran saya. Di atas meja itu kok ada bel pintu. Tapi mau tanya kan ya sungkan. Nah ini yang duduk di depan saya ini orang konglomerat nasional. Orang luar negeri kenal dia. Makan ngobrol sambil saya mikir. Kok ada remote-nya bel pintu itu di situ tuh buat apa? Mau tanya, enggak berani. Satu kali waktu dia angkat itu. Dipencet. Dia enggak dengar apa-apa. Sebentar lagi pembantunya datang. Ya Tuhan, tolong ambilkan kecap asin. Oh, buat manggil. Itu bisa ditiru ya. Lah timbang bengak-bengok. Dok. Bek. Ya ambil no garam. Pakai itu. Lain loh Bapak Ibu. Lah kalau kita itu bekerja dan mau melayani seorang konglomerat. Wah. Gak main-main kan aturannya. Saya dibawa lihat kolam berenangnya. Cuma mikir kolam berenang inilah kalau bapak pergi dalam hati. Kalau bapaknya pergi lah pembantunya kepanasan tinggal nyemplung. Plung. Jadi saya tanya Pak, bagaimana security mengenai kolam berenang ini? Ngerti dia maksud saya. Pak Hani lihat ada CCTV. Dan ada pagar besi. Jadi kolam berenang itu di sana, ada pagar besi di sini, digembok. Ada CCTV. Siapa nyemplung atau dibaptis ketahuan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Roh Kudus itu akan memberi pengurapan untuk kita melayani. Paulus bilang daging ini gak bisa melayani Tuhan. Siapa daging melayani Allah? Kalau mau melayani Allah, harus Roh Kudus turun dalam hidup kita dan empower kita. Memberikan kepada kita kuasa untuk kita bisa melayani. Urapan Allah penting. Yesus Kristus sebelum melayani Bapak Ibu penuh Roh Kudus. Jadi sangat aneh kalau ada orang Kristen tidak mau penuh Roh Kudus zaman sekarang. Pertanyaan saya dalam hati aja sih. Lalu kamu melayani Yesus Kristus Allah Bapamu di surga itu pakai kekuatan apa? Urapannya siapa? Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan karunia untuk melayani. Karunia. Ada karunia-karunia yang natural. Karunia kepemimpinan.
karunia mungkin sekretaris, karunia mungkin menyanyi, karunia mungkin main alat musik. Itu karunia-karunia yang katakanlah natural. Karunia mengajar. Tapi ada karunia-karunia supranatural. Karunia supranatural adalah hikmat yang tiba-tiba bisa muncul. Marifat yang tiba-tiba bisa muncul. Iman yang tiba-tiba muncul dan kuat dalam diri saudara. Lalu saudara digerakkan pergi adiasa. Dan Tuhan berkata, cari ruang 12. Tepuk peti matinya 3 kali, aku akan bangkitkan. Wah, itu tiba-tiba dapat iman tanpa ada ragu. Saudara berangkat. Keluarganya bilang, mau apa? Tuhan bilang dia akan bangkit. Wah, iya nanti hari penghakiman. Tuhan bilang sekarang. Wah, berani bilang begitu. Nah, ini orang kalau sudah dapat karunia iman, itu bukan iman yang kita bangun hari per hari, bertumbuh pelan-pelan. Ini iman yang tiba-tiba, boom, dapat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit. Bangkit. Nah, itu karunia iman yang seperti itu. Karunia marifat. Tiba-tiba saudara tahu mengenai dia. Orang itu. Pernah satu kali waktu saya itu masih SMA, ada seorang tante yang panggil saya, Hani, rumahnya tante ini tolong didoakan, kayaknya ada setan. Oh iya, celana pendek naik sepeda motor saya ke rumahnya tantenya. Sore-sore, lalu dia buka pintu, masuk ke ruang tamu. Saya bilang, mari kita doa tante. Doa. Selesai. Saya bilang, tante, rumahnya tante di ruang tamu ini, di belakangnya itu taman. Ada pohon di situ tante, besar tuh. Ya setannya di situ. Loh Hani kok tahu? Kamu kan gak pernah ke rumahnya tante. Sekalipun kamu gak pernah ke rumah tante. Lah ya Tuhan kasih tahu. Bener loh Hani. Rumahnya tante ini di belakang ruang tamu itu taman. Kan jarang ada kayak begitu. Dan saya dibawa masuk. Bener ada pohon di situ. Ada taman besar di situ. Itu tiba-tiba, gak tiap kali lah Bapak Ibu. Bener gak Bapak Ibu? Nah itu Roh Kudus memberitahu itu. Dan saya bilang, tante di itu apa? Gudang. Di gudang ada satu tuh. Usir. Karunia mengusir setan. Semua kita bisa mengusir setan. Tapi ada orang-orang dikasih karunia mengusir setan. Jadi Roh Kudus itu akan menolong kita bagaimana melayani dia. Ini yang kita harus hati-hati. Supaya kita terus memberi diri kita untuk Tuhan. Nah yang ketiga Bapak Ibu kita lihat. Yaitu bahwa Roh Kudus empowers us to be winners. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa. Memperlengkapi kita supaya saudara dan saya menjadi pemenang dalam hidup. Karena jujur kita tidak diciptakan untuk dikalahkan. Setuju gak Bapak Ibu? Tidak ada orang tua itu melahirkan anak untuk dibuat anak itu menderita. Mulai dari kecil nak, minum itu cuma 3 tetes. Dari hari pertama. Dibuat menderita. Nggak ada itu. Demikian pula kalau saudara dan saya diciptakan dalam dunia. Tidak mungkin Bapak itu punya maksud yang jahat dan jelek buat kita. Pasti yang baik. Amin Bapak Ibu. Ini Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Makanya sulit menjadi orang Kristen bisa benar di hadapan Tuhan dengan kebenarannya sendiri dan tanpa Roh Kudus. Sulit. Saudara dan saya harus penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Jangan hanya jadi orang yang berkata, pokoknya Tuhan tak jatah 2 jam. Sama transport pulang pergi 3 jam. Seminggu pokoknya 3 jam. Menjatai Tuhan. Loh, hidup setiap harinya bagaimana? Kita harus paham bahwa Roh Kudus itu adalah sahabat jiwa kita.
Amin Bapak Ibu, sahabat jiwa. Karena dikatakan kalau kita berdoa maka Roh membantu dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Pernah ngalamin Bapak Ibu berdoa, punya masalah doa tapi nggak tahu gimana mesti doa? Ini. Maka Roh itulah yang akan berdoa di dalam hati kita. Kita ambil posisi doa, kita dekatkan diri, kita bahasa Roh, kita berdoa, Roh Kudus akan pimpin kita di dalam doa-doa kita. Roh Kudus adalah Roh penghibur. Tidak ada orang bisa hibur saudara lebih daripada Roh Kudus. Karena dia sang sejati dari Allah. Tahu bagaimana menghibur. Jangan sampai pernah pergi adiasa, lihat orang meninggal terus kita bilang wes tidak apa-apa. Sama Tuhan wes tidak apa-apa. Sudah enak aja kamu. Ini kan saudaraku, kamu tidak kematian ya kematian aku. Hati-hati. Kita ini tidak tahu bagaimana menghibur orang. Kadang-kadang saya ingat Bapak Ibu, ketika saya ketemu orang yang susah, teman baik, susah hidupnya, saya cuma duduk aja di sampingnya. Dan tidak ngomong udah. Kenapa? Nggak bisa kita bilang, udahlah gini aja kok susah. Wah, emang lu tahu apa? Kan gitu. Jadi kadang-kadang yang paling bagus itu kita cuma duduk aja, jadi teman. Ngeliatin dia, hanya duduk aja. Waktu ayah saya meninggal 1993, satu rumah nangis. Saya anak paling besar, mencoba tabah. Di depan keluarga saya tidak nangis. Saya nangisnya waktu mandi. Di kamar mandi itulah saya menangis. Saya tidur di kamar tidur ayah saya. Saya punya seorang teman, sekarang dulu salesman, sekarang mungkin sudah kaya, saya nggak tahu. Saya nggak bisa tidur kan, dia datang, nggak ngapa-ngapain. Saya bilang ya udah kamu tidur sama saya. Cowok nih cowok, jangan saudara mikir macam-macam lagi. Dia tidur berhari-hari di kamar itu dengan saya. Dia pergi kerja, malam balik, mandi, ngobrol sama saya, nemenin saya. Udah gitu aja. Gitu aja. Nasihati saya? Enggak. Kasih saya ayat? Enggak. Dia hanya ada di kamar itu dengan saya. Mau saya sedih, mau apa dia cuman ngeliatin. Ada di situ. Lama-lama saya terhibur. Hanya dengan keberadaannya. Itu saja menyembuhkan. Apalagi dia. Apalagi Allah. Apalagi Roh Kudus. Makanya saudara, jangan sampai hidup ini cuma sekali di dunia kita nggak penuh Roh Kudus. Harus. Itulah pengharapan besar kita. Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus adalah pengantara kita kepada Allah. Dia tahu hati Allah, dia tahu hati kita. Dia yang connect kita kepada Allah. Supaya kita dapat kekuatan, supaya kita dapat penghiburan. Supaya kita bisa bertindak dan maju lagi dalam hidup. Waktu ayah saya meninggal, mama saya posisi di Australia. Jadi beberapa hari baru kemudian pulang. Nangis. Setelah dimakamkan. Mama saya dari pagi sampai pagi itu kerjanya cuma tidur. Mama saya stres, ditinggal papa saya. Seadanya ruangan saya sulap jadi ruangan. Mama saya nggak boleh tidur di kamarnya yang dengan papa saya dahulu. Supaya jangan inget-inget saya tidur situ dengan teman saya. Saya bangunkan dia tempat yang lain. Tidur di situ. Tapi tidur terus. Dari pagi sampai malam. Mandi nggak mau. Makan nggak mau. Bersih-bersih diri nggak mau. Papa udah nggak ada, percuma. Buat apa pakai baju baru? Buat apa rias-rias diri? Papa udah nggak ada. Tidur melulu. Saya teleponin teman baiknya satu-satu. Saya bilang saya kerja. Tolong mampir rumah. Kasih mama saya penghiburan. Satu-satu saya teleponi.
Saya tuh biasanya kalau kerja pulang malam, itu 4:30, jam 5 saya udah pulang. Ngerayu mama saya, ayo pergi makan. Ayo pergi mana? Saya setirin mobil. Mama mau kemana? Pergi makan apa? Terus tiap hari itu. Kadang-kadang saya beliin buah. Tapi ingat, sehebat-hebatnya anak ingin menghibur seorang ibunya, tidak akan bisa lebih hebat daripada Roh Kudus hibur dia. Makanya Bapak Ibu yang kenal mama saya, oh mama saya ceria begini-begini, belum tahu dulu kan gimana dia. Lemes aja begini. Dipanggil jalan gak mau, suruh keluar dari kamar gak mau, suruh mandi gak mau, suruh makan gak mau apa-apa. Itu. Hidup ini kita perlu Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bisa menghibur kita, nah Roh Kudus bisa pakai kita untuk menolong orang lain. Amin Bapak Ibu. Ini menolong orang lain. Mari dalam kehidupan saudara dan saya, kita jangan puas jadi Kristen, tapi mau minta Roh Kudus penuhi kita. Karena dia sumber pengharapan. Dia tuh warisan Kristus bagi kita, gereja. Apa warisannya? Yaitu supaya dia turun dan dia penuhi kita. Dia perlengkapi kita, dia tolong kita. Dia tuntun kita, hidup suci. Dia tolong kita, melayani. Dia bantu kita supaya kita bisa jadi penolong di tengah segala permasalahan, naik turunnya, tantangan hidup kita. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Makanya kalau ada kelas Holy Spirit, join. Mulai dari basic training, Holy Spirit. Dan di akhir dari pelajaran saya akan doakan penuh Roh Kudus. Saat ini saya sedang kerjakan itu di Kota Malang. Basic training selesai. Mereka bilang, apa lanjutannya Pak Hani? Holy Spirit. Mau, ayo. Tiap Kamis saya tuh ke sana untuk ngajar. Jam 12:30 udah keluar dari sini. 12:30 siang. Masuk kembali pulang dari Malang sampai sini 11:30 malam. Tiap minggu. Supaya mereka dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang ada di kota Surabaya, 1/2 jam udah sampai ke gereja. Join. Amin. Tuh. Roh Kudus harus ada dalam hati saudara. Dalam hidup. Karena dia sungguh warisan Allah buat kita. Untuk melawan kuasa kegelapan. Untuk dapat kekuatan yang baru dalam hidup. Menghadapi segala macam tantangan. Untuk tahu bagaimana melayani dia lebih. Untuk tahu bagaimana kita belajar hidup dalam kesucian, kekudusan. Karena ini penting. Jangan ikut kepada dunia luar yang sudah tidak mementingkan kesucian hidup. Jangan ikut. Nanti sia-sia. Hidup beribadah tiap minggu sia-sia. Nggak masuk surga nanti. Hidup sembarangan. Mari kita hidup benar. Mari kita mau upayakan hidup lebih suci. Suci di pikiran. Suci di mulut. Suci di hati. Suci di perbuatan kita. Amin Bapak Ibu. Ini. Supaya satu kali Tuhan panggil kita. Kita menghadap itu tidak dengan tutup muka. Tapi dengan bangga kita mau ketemu dia. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.